misalkan, gue punya pertanyaan untuk kalian berdua deh. Kalau misalnya orang yang paling baik ke lu adalah orang yang paling jahat di dunia dan lu punya kesempatan untuk menghabisi orang tersebut, dan ketika orang itu mati itu akan memberikan banyak manfaat untuk orang, tapi ketika orang itu hidup dia adalah satu-satunya manusia yang peduli sama lu, apa yang akan lu lakuin? Kalian udah pernah dengar pertanyaan dari Bang Ferry tadi atau baru pertama kali tahu? Sebenarnya, jujur gue udah lihat pertanyaan Bang Ferry tadi di kontennya Koreman Escape udah dari lama. Tapi buat sekarang, gue pengen coba buat sharing gimana jawaban dan pandangan pribadi dari gue buat pertanyaan dari Bang Ferry tadi. Jujur ya, emang pertanyaannya Bang Ferry tadi cukup dalam. Ini beneran jadi dilema buat kita manusia yang merupakan makhluk sosial. Mungkin pertanyaan dari Bang Ferry gua coba sederhanain jadi kayak gini. Bayangin aja, kalau satu-satunya orang yang peduli sama lo, orang yang cinta sama lo, yang ngerti lo luar dalam, yang selalu ada buat lo, ternyata dia tuh penjahat paling gila di dunia. Dia tuh orang paling jahat yang kalau dia mati, dunia bakal jadi lebih damai, lebih baik, dan lebih aman. Tapi, di sisi lain, kalau dia mati, lo cuma bakal jadi sampah yang kesepian. Karena cuma dia orang yang pernah nganggep lo berarti, orang yang ngertiin lo, yang ngepeduliin lo. Sekarang, sekali lagi gua tanya, lo bakal ngelakuin apa? Mikirin ini tuh kayak mimpi buruk banget. Dia tuh orang yang selalu ada pas lo jatuh, yang nyambut lo pas lo pengen hilang, yang bilang lo berharga saat semua orang gak lihat lo sama sekali. Tapi di sisi lain, dia juga penjahat yang bikin ribuan bahkan jutaan orang menderita. Negara hancur, hidup orang-orang kacau. Dia satu-satunya orang yang paling ngertiin lo. Tapi orang lain, dia hancurin. Jadi sekarang pilihan ada di lo. Bunuh dia, dan lo kehilangan satu-satunya orang yang bikin lo hidup, atau biarin dia hidup, dan biarin dunia hancur pelan-pelan. Gue ngerti banget kalau lo bakal bilang, gue gak bisa ninggalin dia. Karena ikatan itu gak bisa dibuat cuma dalam sehari. Itu kebentuk karena dia ada saat gak ada orang lain untuk lo. Kadang rasa dicintai itu bikin kita lupa. Kita tahu dia salah. Tapi rasa aman, rasa dimengerti bikin kita buta. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah karena dia baik ke gua harus tutup mata sama kebusukan dia? Apakah gua harus jadi penonton dari semua kehancuran cuma karena gua punya ikatan khusus sama dia? Kalau pertanyaan ini dibawa ke level filosofis moral, orang-orang kayak filsuf utilitarian bakal bilang, lo harus mikir manfaat terbesar. Kalau lo bisa ngorbanin satu orang buat nyelamatin banyak orang, lakuin. Tapi di sisi lain, filsuf deontologi juga bilang, bunuh tuh tetap bunuh, John. Salah tetap salah, walau niatnya baik. Secara moral, ini dilematis banget. Lalu ada eksistensialisme yang akan nanya balik ke lo. Nilai hidup yang lo pegang, itu lo gantungin ke siapa? Ke dia atau ke diri lo sendiri? Ini juga bisa bikin kita sadar. Milih bukan cuma soal dunia luar, tapi soal siapa kita di dalam. Terus gue mikir, kalau gue emang sayang sama dia, apa gue harus jadi cermin dari kejahatan? Atau justru gue harus nunjukin bahwa cinta gak harus selalu berarti ada pada sisi yang sama. Kadang cinta itu berarti berani ngelepas. Bahkan kalau itu artinya sakit banget.
Menurut gua, pilihan yang bisa lo ambil bisa nunjukin lo akan jadi seorang hero atau villain. Lu jadi hero dengan lu ngorbanin orang yang paling peduli sama lo, orang yang paling lo cinta demi kebaikan dunia, demi kebaikan semua orang yang bahkan gak lo kenal, atau bahkan mungkin orang yang lo benci. Lo jadi hero buat dunia, lo nyelamatin banyak orang. Tapi lo ngerasa kayak mayat hidup, karena satu-satunya orang yang bikin lo ngerasa berharga udah gak ada. Lo ngebunuh satu-satunya cahaya yang pernah lo punya, walaupun itu cahaya dari orang yang salah. Atau lo jadi penjahat dengan ngorbanin semua orang di dunia demi satu-satunya orang yang peduli sama lo, orang yang lo cinta. Lo pilih buat tetap nemenin dia, lo jadi penjahat di mata dunia, lo ngebela monster karena rasa cinta. Tapi lo ngerasa utuh karena lo gak ninggalin orang yang ngepeduliin lo, orang yang lo cinta. Lo pengen jadi hero yang ngerasa hampa atau villain yang ngerasa penuh. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini juga masih berhubungan sama konten sebelumnya, John. Soal Attack on Titan. Dilema ini kayak apa yang dirasain Mikasa sama Eren. Eren orang yang pengen ngancurin dunia sama Rambling, yang buat Mikasa ngerasa dilematis antara harus nyelamatin satu dunia tapi dengan ngebunuh Eren, atau pilih cintanya buat bareng dan dukung Eren. Ya, dan di akhir lo tahu sendiri, Mikasa milih buat ngebunuh Eren, walau pengorbanannya dia harus dihantui rasa sedih dan sepi di akhir hidupnya. Jujur, kalau gue pribadi, gue akan milih jalan lain. Jalan yang mungkin banyak dianggap orang naif. Kenapa kita nggak nyoba buat ngerubah dia? Apa nggak ada kesempatan buat kita ngubah dia buat jadi yang lebih baik? Gue ngebayangin pertanyaan ini nih, kasusnya kalau gue Mikasa. Gue bakal nyoba ngeyakinin dan berusaha semaksimal mungkin buat ngeyakinin Eren bahwa kejahatannya itu salah. Ya, walaupun itu benar-benar sulit, tapi menurut gue itu bakalan sepadan. Daripada gue harus kehilangan orang yang paling ngepeduliin gue, orang yang gue cinta. Karena keyakinan gue, kalau dia adalah orang yang paling ngertiin gue, dia orang yang paling peduli sama gue, seharusnya dia seenggaknya mau buat ngedengerin gue. Dan itu adalah tanggung jawab gue sebagai orang yang dipeduliin dia. Tanggung jawab gue untuk bisa ngerubah orang yang gue cinta. Naif emang. Tapi kalau dia nggak bisa gue ajak untuk berubah, pada akhirnya tanggung jawab gue adalah untuk ngehabisin dia. Dan menurut gue itu bukan salah dia yang nggak bisa berubah, tapi itu adalah salah gue yang nggak bisa buat ngajak dia berubah. Ya, kasusnya kayak Eren tadi sih. Ternyata kejahatan Eren dilakuin buat ngelindungin Mikasa juga. Tapi sayangnya di sini Mikasa gagal buat nyampein apa yang ada di pikiran dan perasaannya sebenarnya. Ya, menurut gue sebenarnya Eren bakal bisa banget buat ngubah ideologi atau rencana jahatnya. Seenggaknya bukan buat orang lain, tapi buat orang yang dia cinta, ya Mikasa. Berubah bukan buat orang lain, tapi berubah buat orang yang dicinta. Tapi gue juga pengen denger dari lo, kalau lo di posisi kayak gitu, lo bakal ngapain? Bunuh dia, biarin dia hidup, atau cari jalan lain? Pilih jadi hero, atau pilih jadi villain? Tulis jawaban lo di kolom komentar. Karena bisa jadi pilihan lo itu malah bisa jadi jawaban terbaik dari pertanyaan ini. Menurut gue, sebenarnya nggak akan ada jawaban yang salah dari pertanyaan Bang Ferry ini. Pertanyaan ini mungkin Bang Ferry ajuin buat ngetes atau mempertanyakan nilai atau ideologi pribadi. Dan jujur ya, pertanyaan ini tuh bagus banget buat kita semua bisa ngerefleksiin terkait nilai atau ideologi pribadi diri kita masing-masing. Dan ya, gue nggak bakal bilang atau membenarkan satu jawaban. Karena gue yakin lo semua pasti punya pandangan dan nilai maupun ideologi
yang pastinya nggak bisa buat disamain. Yang terakhir, gue ingetin lagi, channel ini ada bukan buat tempat lo nyari jawaban, tapi ini ada buat memantik rasa penasaran dan biar lo bisa mempertanyakan isinya lagi. So, stay curious and keep asking.